Saya lakukan adalah saya pergi ke suaminya ini pergi ke masjid, lalu saya ambil wudhu dan sholat mutlak 2 rakaat di masjid. Setelah itu saya perbanyak istighfar pada Allah. Setelah selesai, saya pulang ke rumah. Maka saya dapati istri saya sekarang kondisinya sudah lebih tenang. Saya pun juga lebih tenang. Kemudian sehingga kami berdua bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah dengan baik secara perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan ridha Allah bersama keluarga sekalian di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah kali ini kita dipertemukan kembali di channel. Semoga pertemuan kita diridhai Allah dan merupakan suatu jalan kebaikan di sisi Allah dan menjadikan kita semakin dekat dan semakin taat pada Allah. Amin, Allahumma amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya ingin membicarakan tentang istighfar, teman-teman ya. Istighfar kita sudah tahu bahwa istighfar itu adalah bentuk iman kita pada Allah, bentuk mungkin kita permohonan ampun pada Allah karena kita sadar bahwa kita banyak dosa, kita banyak salah, sehingga kita perlu ampunan Allah, perlu keridhaan Allah, dan perlu pertolongan Allah. Oke, saya mulai dulu teman-teman ya. Sebelum saya bacakan kisahnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jika berkenan mohon bisa subscribe dulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan testimoni tentang istighfar, salawat, salat tahajud, ataupun amalan lainnya, silahkan kirim ke WA 0811 870 4477. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi banyak teman-teman kita di luar sana, sehingga mereka pun bisa mendapatkan keajaiban, mendapatkan pertolongan dengan menjalankan amalan atau ibadah atau zikir pada Allah. Saya coba bacakan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah cerita dari Ustadz atau dari guru saya teman-teman ya. Jadi ada satu kisah nyata dari guru saya. Jadi salah satu jemaahnya bercerita kepada guru, pada Ustadz, begini, Ustadz, saya ingin memberikan testimoni tentang amalan istighfar yang Ustadz ajarkan, agar bisa memberikan tambahan keyakinan pada saudara-saudara kita yang punya masalah. Jadi begini Ustadz, waktu itu saya punya masalah rumah tangga yang sangat rumit sekali. Masalah dengan istri saya, jadi masalahnya cukup berat, sehingga membuat saya sangat pusing. Maka pada saat itu saya tidak mempunyai jalan keluar, dan yang saya lakukan adalah saya pergi ke masjid. Jadi ini suami ya, yang bercerita suaminya kepada ustadznya. Suaminya ini pergi ke masjid, lalu saya ambil wudhu dan sholat mutlak 2 rakaat di masjid. Setelah itu saya perbanyak istighfar pada Allah. Jadi terus setelah sholat mutlak 2 rakaat, si bapak ini beristighfar terus. Setelah selesai, saya pulang ke rumah. Maka saya dapati istri saya sekarang kondisinya sudah lebih tenang. Saya pun juga lebih tenang. Kemudian sehingga kami berdua bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah dengan baik secara perlahan-lahan. Sungguh keajaiban, kekuatan istighfar itu nyata sekali. Ini kesaksian dari seorang bapak, seorang suami kepada ustadznya, bahwa istighfar itu bisa
membantu menjadikan solusi bagi masalah keluarganya. Ya, Masya Allah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran teman-teman ya, bahwa solusi dari semua masalah adalah istighfar. Itu memang tidak hanya cerita saja, tidak hanya isapan jempol, namun ini adalah suatu memang benar-benar nyata, dan pertolongan Allah itu nyata, ampunan Allah itu nyata. Jadi mengapa istighfar teman-teman ya? Kita sendiri kan setiap waktu nih, setiap saat kita tuh manusia itu cenderung banyak melakukan dosa ya. Entah dosa pikiran, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, perbuatan kita, kaki tangan kita itu. Karena kita tidak sadari bahwa itu semua adalah kadang-kadang kita lakukan itu yang Allah tidak ridho, Allah tidak suka, itu menjadi ladang dosa bagi kita. Nah, sudah menjalik. Maka anjurannya adalah bahwa kita sebagai muslim, yuk kita dawamkan istighfar. Istighfar setiap waktu, setiap saat istighfar. Ada banyak istighfar teman-teman ya, macam istighfar astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullah wa atubu ilaih, atau istighfar Nabi Yunus, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada banyak istighfar yang kita bisa pilih, terserah teman-teman lebih serak yang mana. Mungkin kalau sambil aktivitas di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun bisa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dawamkan istighfar terus. Dari setiap waktu, setiap saat dawamkan istighfar. Kenapa? Karena dengan setiap kali kita istighfar, maka istighfar itu akan diterima Allah sebagai bentuk kita permohonan pada Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Setiap kita istighfar, dosa kita terhapus. Jadi istighfar itu seperti deterjen bagi kita tuh, membersihkan. Semakin banyak deterjen, hati kita banyak noda. Dosa-dosa itu ibaratnya noda. Kalau baju itu noda. Nah, istighfar itu, dengan istighfar noda sedikit hilang. Lama dengan sering istighfar, noda kita hilang, kita bersih. Begitu kita bisa menghadap Allah dengan bersih, maka mudah sekali bagi Allah akan memberikan rahmatnya, memberikan ampunannya, memberikan ridhonya, bahkan mengabulkan doa-doa kita, dan memberikan kita segala macam pertolongan pada saat kita butuh. Dari sini dilihat ya, langkah Bapak ini sangat tepat sekali pada saat ada masalah. Pada saat ada masalah dengan istrinya, beliau tidak curhat kepada temannya, tidak curhat kepada saudaranya, orang tuanya, atau siapapun, atau curhat di sosial media nih. Ada benar sekali, begitu ada masalah, langsung beliau datang pada Allah, ke masjid, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, dan beristighfar. Karena apa teman-teman? Kadang-kadang permasalahan kita tuh muncul dari apa? Dari dosa-dosa kita. Kadang-kadang, meskipun nggak selalu masalah ada dari dosa kita ya, tapi kemungkinan bisa jadi kan, dengan adanya dosa kita, maka Allah menyentil kita, mengingatkan kita melalui masalah yang dimunculkan, sehingga kita balik lagi ke Allah. Sudah banyak sekali testimoni tentang istighfar, bahwa istighfar itu bisa menyelesaikan solusi, kemudian bisa memberikan jalan keluar terbaik, bisa mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, bisa menenangkan hati, dan banyak lagi. Oke, dari kisah ini insya Allah bisa diambil teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ada masalah apapun, entah itu teman-teman rasa nggak nyaman dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman, dengan kantor, atau apapun, perbanyak istighfar. Insya Allah hati akan tenang, seperti Bapak tadi, hati tenang, maka Allah dengan hati tenang, pikiran juga tenang, jalan keluar sudah insya Allah sudah kelihatan. Nah, dipermudah Allah untuk menyelesaikan masalahnya. Ini dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Video ini bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan jika berkenan tekan tombol subscribe dan loncengnya. Semoga menjadi amal jariah bagi teman-teman semua untuk berdakwah, untuk kita sama-sama bergandengan dengan teman-teman kita, saudara kita yang lain, untuk mendekat pada Allah dan meminta pertolongannya dalam setiap ujian, setiap permasalahan, atau setiap
apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga Allah selalu membimbing, dan apapun yang kita jalani adalah itu yang terbaik dari Allah, dan alhamdulillah Allah ridho pada kita. Terima kasih sudah menonton teman-teman, sampai bertemu kembali di Andani Channel dengan kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.